Selamat pagi rekan-rekan semua. Kita sekarang membahas modul terakhir yang namanya Operational Profitability. Dalam Operational Profitability ini kita akan bicara beberapa hal. Yang pertama kita akan bicara mengenai Revenue Generation. Yang kedua kita akan bicara mengenai Cost Structure dan Cash Flow. Yang ketiga kita akan bicara mengenai Core Resources Anda. Dan yang terakhir tentunya mengenai organisasi dan orang dalam mengelola usaha Anda. Oke, kita masuk ke bagian revenue generation. Kita tadi sudah bicara mengenai industri Anda, kategori produk Anda. Kita sudah bicara target market Anda, bicara market landscape, ya, USP, brand, sales, semuanya. Intinya apa sih? Kenapa sih kita melakukan itu? Karena pengen tentunya bisnis kita jalan, penjualan kita jalan, dan income kita dapatkan. Nah, dalam seksi ini kita bicara mengenai bagaimana caranya kita bisa meningkatkan revenue atau sales kita atau penjualan kita untuk mendapatkan tentunya keuntungan yang banyak. Nah, secara prinsip dasar yang namanya keuntungan dari bisnis Anda itu didapatkan dari jumlah penjualan atau omset Anda, ya, atau income Anda itu dikurangi dengan biaya Anda. Simple saja sebetulnya. Jadi kalau begitu, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, apa yang harus dilakukan? Berarti revenue atau pendapatan Anda harus ditingkatkan, dan kemudian biaya kalau bisa tentunya dikurangi. Nah, itu prinsip dasar dari tentunya kita membangun bisnis yang profitable, yang menguntungkan. Nah, sekarang kita tentunya mau tahu bagaimana sih caranya kita mendapatkan revenue. Kalau Anda punya bisnis yang mungkin produknya hanya satu, berarti Anda fokus bagaimana menjual produk yang satu itu. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Pertama tentunya, karena Anda hanya punya satu produk, nggak ada produk lain, Anda bisa mencoba menambah penjualan Anda melalui penambahan konsumen baru Anda. Itu bisa dilakukan yang namanya horizontal sales. Jadi Anda mencoba menjual ke lebih banyak konsumen-konsumen baru Anda. Atau kebalikannya, Anda tetap mempunyai satu pelanggan, namun pelanggan itu membeli lebih banyak. Nah, itu juga harus tentunya bisa Anda lakukan, dan kalau bisa dua-duanya kita lakukan tentunya lebih baik. Perbedaannya di mana? Kalau kita menjual secara horizontal, menambah customer baru atau menambah kota baru atau menambah cabang baru, biasanya bedanya adalah dari sisi biaya. Nah, biaya untuk horizontal sales biasanya akan lebih mahal dibandingkan kalau kita memfokuskan diri ke vertical sales, di mana kita mencoba menjual lebih banyak kepada satu orang, atau menjual lebih banyak di satu toko, atau menjual lebih banyak di satu kota. Jadi prinsipnya horizontal dan vertikal itu. Nah, kalau Anda punya beberapa produk, tentunya Anda mau fokus, ya. Anda bisa jual semua produk Anda, betul. Tapi coba nantinya setelah lama berjalan Anda akan tahu yang mana produk yang mungkin paling laku. Kemudian Anda tahu juga yang mana produk yang mungkin yang paling menguntungkan dari sisi marginnya atau tingkat keuntungan setiap produk. Strategi Anda bagaimana? Terserah Anda. Tapi kalau saya tentunya saya lebih suka menjual produk yang keuntungannya lebih besar tapi juga punya market yang potensial. Nah, tentunya ini Anda pertimbangkan nanti. Kalau dari Anda punya 10 produk, Anda harus punya fokus ke beberapa produk mungkin, bukan ke semuanya saja, tetapi ada beberapa produk yang menjadi unggulan Anda. Nah, selain dari itu kita juga belajar di dalam seksi revenue generation ini untuk menambah income sebuah bisnis. Kadang-kadang mereka juga mencari tambahan income yang bukan mungkin income core mereka atau intinya mereka. Seperti contohnya sebuah hotel. Hotel itu mungkin inti dari income-nya atau pendapatannya itu dari secara tradisional dari penjualan dari kamar-kamar mereka. Namun di hotel itu sekarang banyak pendapatan lain yang didapatkan dari misalnya makanan dan minuman, F&B, dari misalnya menjual kamar-kamar untuk ruangan mungkin ya untuk meeting, ruangan untuk perkawinan, untuk acara-acara. Itu banyak sekali revenue atau pendapatan didapatkan dari situ. Bisa juga mereka membangun spa di situ ya, karena mungkin ada hubungannya ya, atau rental mobil misalnya hotel itu.
Tapi yang perlu diperhatikan bahwa jangan sampai juga yang core bisnis ini atau core pendapatan Anda itu sampai tidak Anda fokuskan. Ya, kalau enggak Anda bukan lagi hotel bisnis berarti. Mungkin lebih banyak Anda menjadi bisnis makanan dan minuman kalau Anda terlalu banyak fokus di situ. Jadi keseimbangan ini Anda penting, tapi banyak pendapatan lain yang bisa Anda lakukan, tapi core bisnis Anda harus Anda pertahankan. Jadi ini soal pendapatan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan pendapatan yang meningkat, lalu bagaimana dengan biaya? Nah, tadi kita bilang bahwa kalau revenue dikurangi biaya, ada keuntungan. Nah, kelolalah biaya Anda dengan baik. Ya. Kalau kita usaha kecil dan mikro, kita mungkin punya keunggulan dalam biaya-biaya operasional yang tidak terlalu banyak. Tapi mungkin kita punya kelemahan di biaya-biaya bahan-bahan pokok. Karena mungkin kita tidak punya skala ekonomis yang cukup besar. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama adalah kalau Anda tahu ya bisnis Anda itu ada yang namanya biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Nah, biaya tetap ini Anda sangat perhatikan. Biaya tetap atau fixed cost ini adalah biaya-biaya yang mau bisnis Anda jalan atau tidak, mau sales Anda terjadi atau tidak, atau produksi Anda atau tidak, maka biaya ini tetap berjalan. Nah, itu namanya fixed cost. Misalnya sewa gedung, mungkin Anda sewa kendaraan, mungkin Anda untuk bayar listrik kantor, mungkin untuk gaji pegawai tetap ya, yang tidak ada pakai insentif misalnya. Nah, itu hal-hal yang biaya tetap yang harus Anda kelola dengan baik. Kalau bisa se-efisien mungkin. Biaya-biaya variabel atau tidak tetap biasanya adalah biaya yang berhubungan dengan penjualan, dengan produksi. Jadi misalnya bahan pokok, bahan bakunya misalnya ya. Itu kalau Anda nggak produksi berarti Anda tidak perlu membelinya. Kalau Anda memakai salesman yang menjual pakai insentif, tidak ada gaji pokok, maka itu biaya variabel. Kalau Anda pakai distributor misalnya, Anda bayar sesuai dengan apa yang mereka jual, maka itu biaya variabel. Biaya marketing biasanya juga adalah variabel. Nah, kalau memungkinkan Anda bisa mencoba mengalihkan biaya-biaya tetap menjadi biaya variabel, itu akan lebih baik. Saya suka secara pribadi biaya variabel. Kalau bisa 100% kenapa tidak? Tapi itu jelas tidak mungkin. Nah, tapi intinya adalah kelola biaya fix yang dengan sangat efisien. Jangan sampai cepat-cepat Anda mencari sesuatu yang berakibat nantinya kepada biaya tetap Anda. Nah, kalau biaya ini salah satunya juga nantinya bagaimana Anda mengelola keuangan yang masuk dengan biaya yang harus keluar, sehingga akan mempengaruhi yang namanya cash flow Anda ya, cash flow. Jadi harus kas Anda. Nah, ingat bahwa yang nomor 2 yang paling banyak mengakibatkan usaha-usaha kecil itu bangkrut atau tidak jalan adalah cash flow ya, harus kas. Karena nggak punya kas lagi untuk mereka bergerak. Nah, konsep dasarnya bagaimana? Intinya adalah uang yang masuk ya tentunya kita harapkan lebih besar daripada uang yang keluar. Itu prinsip dasar ya, itu juga tahu lah ya, anak-anak juga tahu itu. Kalau peribahasanya adalah jangan besar pasak dari tiang. Sebab kalau Anda pengeluaran sudah lebih banyak daripada pemasukan ya sudah pasti otomatis lama-lama arus kas Anda bisa negatif. Anda tidak punya lagi kas untuk bergerak. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi itu, revenue diperbesar, cari, ya, kemudian biaya diperkecil, ya sudah pasti biaya keluar yang lebih kecil. Nah, apalagi yang bisa Anda lakukan dalam mengelola cash flow ini? Nah, prinsip yang kedua adalah uang masuk kalau bisa secepat-cepatnya. Uang keluar biasanya kalau bisa selambat-lambatnya. Nah, contohnya bagaimana? Kalau Anda bisa menjual dengan cash atau langsung Anda mendapatkan tunai, jauh lebih bagus. Tapi mungkin Anda juga perlu menjual dengan memberikan mungkin kredit, memberikan tempo mungkin kepada konsumen Anda atau minimarket atau distributor Anda. Tapi kalau bisa tentunya jangan terlalu panjang temponya atau kredit yang diberikan. Nah, kebalikannya
Anda kan membeli supply, ya, apakah itu bahan baku atau barang-barang yang diperlukan untuk bisnis Anda, apapun itu. Nah, dalam membayar suppliernya, kalau bisa jangan cash, jangan juga tunai. Cari ya supplier yang ingin berbisnis dengan Anda dan mau memberikan tentunya tempo atau kredit kepada Anda. Jadi dari satu sisi Anda memberikan kredit kepada pelanggan Anda, apakah itu toko, apakah perorangan atau perusahaan. Di lain pihak Anda juga minta kepada supplier Anda melakukan hal yang sama. Nah, kalau supplier Anda ini bisa memberikan tempo yang lebih panjang dibandingkan dengan Anda memberikan tempo kepada pelanggan Anda, itu adalah situasi yang paling baik. Artinya apa? Uang masuk lebih cepat dibandingkan uang keluar. Jadi prinsip dasar, uang masuk lebih besar dan lebih cepat. Uang keluar lebih kecil dan kalau bisa lebih lambat. Itulah mungkin prinsip dasar pengelolaan cash flow dan tentunya Anda harus atur ini dengan baik. Nah, lalu setelah itu apa? Jadi Anda sudah tahu biaya variabel dan fixed cost harus dikelola dengan baik. Anda harus mengelola cash Anda juga dengan baik. Lalu ada satu hal lagi yang penting Anda catat. Nah, ini mengenai core resources atau sumber daya utama dalam bisnis Anda. Dalam seksi core resources ini kita mencari sebetulnya sumber daya dari bisnis Anda ini yang paling utama, paling besar, ya. Biasanya kalau misalnya jasa, usaha-usaha jasa, core resources utamanya biasanya adalah orang, SDM-nya. Karena tanpa SDM maka bisnis jasa itu tidak akan jalan. Atau misalnya katakanlah Anda menjual ayam goreng, ya misalnya ya. Nah, mungkin core resources-nya adalah supply dari ayam itu. Kalau dulu bisnis saya di SGM itu core resources-nya adalah susu. Nah, ada identifikasi ya apa sumber daya yang paling utama, mungkin satu, mungkin dua ya dari semuanya itu. Nah, kalau itu Anda sudah identifikasi, Anda harus punya strategi untuk mengelolanya. Nah, strategi mengelolanya bagaimana? Contohnya ya, Anda tentunya berharap yang namanya supply dari bahan baku atau sumber daya utama ini harus berkesinambungan jangka panjang. Nggak mungkin misalnya, contoh Anda punya bahan baku untuk produksi yang Anda tahu misalnya tahun depan nggak akan ada lagi. Buat apa Anda bisnis? Jadi Anda harus cari supplier dalam bahan baku ini atau sumber daya utama ini sehingga sumber daya ini akan ada terus sepanjang waktu agar bisnis Anda tidak berhenti karena bahan bakunya nggak ada. Lalu apalagi yang diperlukan dalam mengelola ini? Yang kedua, bukan saja soal bahan bakunya terus-menerus harus ada, tapi juga mengenai harga. Jangan sampai juga tiba-tiba harga dari bahan baku, bahan-bahan pokok yang untuk menjalankan bisnis Anda ini naik turun misalnya ya harganya yang tidak bisa Anda kontrol. Nah, itu sulit membuat bisnis Anda tidak bisa menaikkan harga misalnya sekali sebulan atau menurunkan harga sekali sebulan misalnya kepada konsumen Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda mungkin coba kelola dengan supplier Anda ya, negosiasi dengan mereka bagaimana supaya bukan saja jumlah dari supply Anda mencukupi dan jangka panjang, tapi kalau bisa tentunya harganya bagaimana kalau bisa tetap lebih bagus. Kalaupun ada kenaikan harus bisa Anda kelola agar tidak kaget. Nah, apalagi yang penting dalam core resources ini adalah biasanya pengalaman saya adalah kita yang belum biasa membangun supplier, kita tergantung ke satu supplier. Nah, ini bahaya. Kalau bisa tentunya nanti jangka panjang Anda sudah mulai membangun beberapa supplier untuk tentunya sumber daya utama ini, core resources Anda. Kalau untuk yang lain ya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Sebab kenapa? Kita juga tidak mau tersandra hanya karena supplier kita bermasalah dengan kita. Sehingga kita belum siap mungkin punya supplier yang lain. Nah, itu membuat proses produksi kita atau proses dari bisnis kita menjadi terhambat. Nah, ini sedikit mengenai core resources. Nah, ini sekarang kita masuk bagian terakhir adalah mengenai organization
dan mengenai people. Nah, kali ini kita masuk bagian terakhir dari modul operational profitability yang menurut saya juga sangat penting, yaitu mengenai organization atau organisasi dan mengenai orang dalam mengelola bisnis Anda. Ini sangat penting karena apa? Karena biasanya yang banyak jadi persoalan setelah bisnis itu berjalan bukan lagi masalah yang lain, tapi mengenai orang-orang yang mengelolanya. Jadi kita masuk ke bagian pertama mengenai organisasi. Nah, dalam organisasi ini yang paling penting untuk kita yang masih usaha mikro mungkin ya, usaha kecil, pertama adalah kita mendapatkan orang-orang yang tepat walaupun kita jumlahnya sedikit. Dan mungkin kemampuan kita untuk membayar mereka tidak begitu tinggi. Jadi caranya bagaimana? Minimal ada proses. Ya. Anda menseleksi calon-calon staf Anda, calon karyawan Anda. Nah, kalau Anda tidak punya proses itu, nah maka kemungkinan besar Anda dapat masalah nantinya. Jadi misalnya contoh, minimal Anda misalnya minta CV dari mereka. Anda cek dulu CV background-nya. Anda minimal mungkin perlu interview dengan mereka sebelum memutuskan. Pelajari cara-cara menginterview yang baik. Ya, mungkin juga bisa kita nanti lakukan itu nantinya. Kemudian kapan perlu cek dengan orang-orang yang pernah bekerja sama mereka. Nah, cek reference namanya ya. Cari waktu, cek reference ya. Apakah memang benar mereka ini sesuai dengan apa yang mereka katakan. Nah, kalau itu sudah punya, tentunya Anda harus tahu dulu ini pekerjaan apa nih yang mau kita berikan ke orang ini. Jadi coba tulis ya di tempat Anda, tulis apa sih pekerjaan-pekerjaan yang saya perlukan, yang saya ingin bagi kepada orang ini. Sehingga kita punyalah ya semacam job description ya, deskripsi pekerjaan yang nantinya kita bisa beritahu mereka ini loh yang harus Anda kerjakan. Sehingga kalau ini pekerjaan yang diperlukan, saya memerlukan orang yang seperti ini, kriterianya seperti ini, profilnya seperti ini. Minimal itu harus ada. Walaupun Anda hanya butuh satu staff nantinya. Sebab banyak sekali kita hanya mengambil orang-orang tertentu, apakah itu teman kita, tanpa mencek, tanpa melihat kebutuhan kita. Maka nanti punya masalah, mungkin mereka nggak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Lalu yang kedua, kalau orang itu sudah masuk misalnya ya, orang yang baru kita rekrut ini masuk ke dalam organisasi kita. Saya sarankan untuk Anda tetap memberikan yang namanya orientasi. Jadi luangkan waktu sebelum mereka diberikan pekerjaan untuk menjelaskan dulu soal perusahaan Anda. Jelaskan A sampai Z-nya. Perusahaan Anda ini apa sih? Produknya apa? Visi Anda maunya kemana ya? Kemudian apa yang mereka harus lakukan? Sehingga apa? Sehingga orang-orang ini bukan hanya bekerja, hanya apa yang mereka ingin kerjakan, tapi mereka melihat visi yang lebih luas. Mereka merasakan bagian dari organisasi yang lebih luas. Mereka merasa memiliki perusahaan ini. Jadi bukan hanya sekedar saya bekerja sebagai administrator. Sekaligus mereka juga bisa menjadi ambasador Anda. Suatu saat mungkin orang bertanya kepada dia, bisnis apa sih Anda? Dia bisa menerangkan. Kan nggak lucu ya rasanya kalau orang tanya ke staf Anda, tapi mereka sendiri, wah saya nggak tahu bisnis saya apa, atau visinya bos saya itu seperti apa. Nah, ini juga penting, orientasi. Lalu yang ketiga, setelah Anda orientasi, berikan monitor mereka. Beri kejelasan hak dan kewajiban mereka. Beri kejelasan apa yang bisa, apa yang tidak. Lalu berdayakan mereka, mentor mereka. Jadi sehingga mereka merasa bahwa wah saya tidak dilepas begitu saja. Dan didik mereka, berikan training, ya, apakah itu training formal maupun informal, terserah Anda. Kalau nggak punya uang, tentunya kita yang mendidik mereka. Sehingga suatu saat mereka tidak lagi terlalu tergantung kepada Anda, dan Anda sudah mulai lebih bebas lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih penting, mungkin mengenai strategi dan segala macam. Nah, terakhir tentunya bagi saya adalah orang-orang ini ya jangka panjang perlu Anda pertahankan. Anda perlu melihat ya Anda mau memberikan insentif dan motivasi seperti apa untuk mereka. Sehingga Anda mempunyai SDM-SDM yang kuat ya. Nantinya tentunya harus Anda pelajari teknik-teknik yang lebih khusus dan detail bagaimana mengelola tentunya SDM-SDM Anda ini dengan yang baik.
Kalau usaha Anda masih mikro, kecil, ya minimal yang seperti yang saya katakan tadi itu harusnya bisa Anda lakukan sendiri. Oke, itulah sedikit penutupnya ya. Kita tadi sudah bicara mengenai revenue generation, kita sudah juga bicara mengenai tadi cost structure, kita juga bicara mengenai cash flow dan juga core resources Anda, dan terakhir tentunya sumber daya, organisasi, dan juga adalah orang yang mengelola perusahaan Anda. Nah, saya harapkan tentunya Anda bisa belajar dari video-video ini, minimal mengingatkan kembali ya apa yang sudah Anda pelajari. Dan kalau perlu tentunya Anda bisa diskusi kembali dengan partner Anda, dengan fasilitator Anda, dengan para coach ya. Dan suatu saat tentunya saya akan bisa mencoba ketemu dengan Anda lagi dalam video-video yang jauh lebih detail lagi. Tapi untuk sementara ini saya rasa ini bisa menjadi bantuan untuk Anda. Terima kasih, selamat menggunakan Smart Business Map, selamat bergabung di gerakan 1 in 20 dan mudah-mudahan Anda semua sukses dalam bisnis Anda di seluruh Indonesia. Terima kasih.